Sepak bola Italia selalu dikenal sebagai salah satu kekuatan paling ditakuti di dunia. Bahkan di era 90-an hingga 2000-an awal, Liga Italia bisa dinobatkan sebagai yang terbaik di Eropa, sebelum digusur oleh Liga Spanyol dan Premier League. Hal serupa juga terjadi di level timnas. Negara yang telah menjadi 4 kali juara dunia dan 2 kali Piala Eropa tersebut kini justru terseok-seok. Bahkan mereka sudah tidak ikut serta dalam ajang Piala Dunia selama 2 kali beruntun. Angka tersebut makin mempertegas bobroknya generasi pemain Italia saat ini. Lebih parahnya lagi, beberapa waktu lalu sejumlah pemain bintang mereka tertangkap basah ikut andil dalam perjudian ilegal. Termasuk Nicolo Zaniolo, Sandro Tonali, hingga pemain muda Nicolo Fagioli. Hal ini seakan mengindikasikan bahwa sepak bola Italia masih belum bisa terlepas dari cengkraman mafia dan perjudian. Terutama setelah skandal Calciopoli pada tahun 2006 silam yang menggemparkan seluruh jagat sepak bola dunia. Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriele Gravina mendefinisikan perjudian sebagai sebuah wabah sosial yang sulit untuk dikendalikan. Contohnya dalam skandal Calciopoli, di mana ada keterlibatan orang-orang di balik layar. Salah satunya adalah Luciano Moggi yang merupakan direktur Juventus saat itu, tapi ternyata justru menjadi dalang utama skandal Calciopoli. Namun siapa sangka kalau ternyata sebuah perjudian dapat dilakukan oleh para pemain, yang notabene terlibat langsung dalam jalannya pertandingan. Di tanah Inggris kita sempat dihebohkan dengan kasus Ivan Toney yang bertaruh untuk kekalahan timnya sendiri sebanyak 13 kali. Striker berusia 27 tahun tersebut akhirnya mendapatkan sanksi larangan terlibat dalam sepak bola selama 8 bulan hingga Januari 2024 mendatang. Sementara di Italia sendiri, kasus perjudian dipandang sebagai sebuah fenomena gunung es yang masih menjadi rahasia dan belum banyak terungkap. Memang benar saat ini ada 3 pemain yang telah diselidiki, yaitu Sandro Tonali, Nicolo Zaniolo, dan juga Nicolo Fagioli. Namun beberapa laporan menyebutkan bahwa masih ada banyak pemain lain yang juga terlibat tetapi masih belum terdeteksi. Untuk kasus Fagioli sendiri, ia dikabarkan sudah mengakui perbuatannya tersebut dengan membenarkan bahwa ia memang terlibat dalam perjudian, tetapi tidak untuk bertaruh untuk tim yang dibelanya. Menurut laporan Football Italia, kecanduan Fagioli terhadap perjudian ini sudah tertanam sejak masih berada di level junior, di mana ia mulai tertarik dengan taruhan dan permainan poker. Namun terlepas dari itu semua, Fagioli dikabarkan siap menanggung konsekuensi atas perbuatan tercelanya tersebut. Sementara itu untuk Zaniolo dan Tonali, keduanya harus dipulangkan sehingga tidak bisa memperkuat timnas Italia di ajang kualifikasi Euro 2024 menghadapi Malta dan Inggris. Federasi Sepak Bola Italia menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena keduanya sedang tidak dalam kondisi yang baik setelah isu perjudian mereka menyebar. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi Zaniolo dan Tonali. Meskipun menurut laporan The Athletic belum dapat dipastikan apakah keduanya melakukan perjudian yang berhubungan dengan sepak bola atau tidak. Namun keduanya berpotensi untuk mendapatkan hukuman selama 3 bulan atau denda yang berkisar 50.000 sampai 500.000 euro. Legenda Italia dan Juventus, Alessandro Del Piero turut berkomentar mengenai kasus perjudian dalam sepak bola Italia. Menurutnya, fenomena tersebut seperti sebuah bom atom yang menghancurkan seluruh aspek sepak bola mereka, dan efeknya akan terus terasa hingga beberapa tahun ke depan. Benar saja, apabila dibandingkan dengan negara lain yang juga pernah menjadi juara dunia, Italia bisa disebut sebagai yang paling buruk baik dari segi prestasi maupun generasi pemain. Mereka memang sempat menjuarai Euro 2020. Akan tetapi raihan tersebut mereka dapatkan setelah menjadi badut selama bertahun-tahun. Mereka tidak lolos fase grup Piala Dunia 2014, hanya masuk perempat final Euro 2016, dan tidak lolos kualifikasi Piala Dunia 2018. Bahkan setelah jadi juara Eropa pun mereka lagi-lagi tidak lolos ke turnamen akbar sepak bola dunia di Qatar pada 2022 kemarin.
Jika kita coba bandingkan dengan Brazil, Argentina, Prancis ataupun Inggris, timnas Italia jelas tidak ada apa-apanya. Dari segi prestasi mereka masih oke. Paling tidak kalaupun gagal menjadi juara, mereka tidak pernah absen dalam kompetisi regional maupun Piala Dunia. Mereka juga tak pernah absen mengorbitkan bakat-bakat terbaru, seperti halnya Vinicius Junior, Julian Alvarez, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan segudang pemain berbakat lainnya. Bagaimana dengan Gli Azzurri? Mereka hanya berkuta dengan Gianluigi Donnarumma yang timnya sedang terseok-seok. Nama lain seperti Federico Chiesa justru terlalu banyak menderita cedera. Sementara Sandro Tonali yang digadang-gadang sebagai the next Andrea Pirlo justru terkena kasus perjudian. Kita tentu rindu dengan gemerlap sepak bola Italia yang selalu mencetak bakat-bakat terbaik sepak bola dan permainan timnas mereka yang begitu atraktif sekaligus agresif. Namun sesuai dengan perkataan Del Piero, kasus perjudian di kalangan pelaku sepak bola telah menimbulkan efek bom atom bagi Italia. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, Liga Italia maupun timnas mereka sudah tak lagi seksi. Bahkan Coach Justin pun mengatakan bahwa Liga Italia sebagai liga aki-aki, karena hanya dihuni oleh pemain tua dan pemain buangan dari liga lain. Sementara dari segi permainan, pengamat sepak bola itu mengatakan bahwa Liga Italia tidak menarik untuk ditonton karena terlalu gerusak-gerusuk dan tak ada bagus-bagusnya. Itulah rangkuman mengenai kemerosotan Liga dan timnas Italia yang disebabkan oleh kasus perjudian yang sudah menjamur.